Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, di mana saja berada. Al-Quran merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi yang beriman yang akan meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk bagi jiwa yang memberikan arah bagi kehidupan berikutnya. Dalam Al-Quran, surat Al-Anfal, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila ingat Allah, apabila menyebut nama Allah, maka gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Ini adalah satu pernyataan Tuhan bahwa barang siapa yang sungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran, maka dia ingat Allah, akan gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat Allah, maka bertambah iman mereka. Yang digarisbawahi di sini bahwa apabila ingat Allah, maka gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah iman mereka. Ini menggambarkan bahwa di hati manusia akan terjadi perubahan atas magnet dari membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran, mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, atau diingatkan untuk menyebut nama Allah. Maka dengan gemetarnya hatinya, maka dia akan bertambah imannya, akan lebih kuat jiwanya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terhadap ayat ini ada sebuah cerita yang diuraikan oleh Quraisy Shihab dalam bukunya Mukjizat Al-Quran. Pada suatu waktu, Umar bin Khattab, ketika awal kerasulan Nabi Muhammad SAW, di mana Umar ini adalah musuh berat, tantangan berat yang sangat mengganggu perjuangan dakwah Rasulullah SAW, di mana kehadiran Nabi Muhammad SAW berdakwah merubah tatanan budaya dan sesembahan mereka, para pembesar-pembesar Quraisy di masa itu. Sehingga pada suatu saat dia berniat untuk membunuh Nabi. Lalu pada suatu waktu dia datang ke tempat kehidupan rumahnya Rasulullah SAW, yang benar-benar dia ingin membunuh Nabi. Tetapi ketika dia masuk ke dalam rumah Rasulullah, ternyata Nabi sedang mengajari ngaji adiknya Umar bin Khattab yang namanya Fatimah. Dan melihat adiknya yang sedang mengaji, membaca Al-Quran, dia marah luar biasa. Umar bin Khattab marah, kemudian ditempelengnya adiknya sampai berkucuran darah. Kemudian Umar meminta, kesini, antar kesini Al-Qur'annya. Kemudian dibacakannya. Maka gemetar
tangan dan badannya Umar bin Khattab ketika dibacakan dan memegang Al-Quran. Ini tertuang di dalam surat Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yahsha. Artinya, Thaha, inilah Al-Quran, kami turunkan bukan untuk membuat kalian susah. Sekali lagi, ini Al-Quran diturunkan bukan untuk membuat kalian susah, akan tetapi memberikan peringatan, menjadikan peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memegang dan membaca surat Thaha ini, Umar bin Khattab gemetar dan rasa ketakutan, sehingga niatnya untuk membunuh Nabi telah sirna seketika. Kemudian dia balik dan suatu waktu Umar bin Khattab kembali ingin menemui Nabi. Tapi keinginannya bertemu Nabi pada kali ini bukan untuk membunuh Nabi. Tetapi pada saat bertemu Nabi, Umar bin Khattab menyatakan keislamannya di hadapan Nabi dan menyatakan mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Maka ketika itulah Umar bin Khattab memeluk agama Islam dan berjuang bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini menunjukkan bahwa bukti Al-Quran itu menjadi magnet bagi jiwa manusia adalah dialami oleh Umar bin Khattab serta sahabat-sahabat yang lainnya yang menjadi sahabat yang dulunya menjadi musuh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, para pemirsa yang budiman, mari kita gemar membaca Al-Quran. Mari kita gemar mempelajari isi Al-Quran. Mari kita gemar mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pondasi ajaran Islam. Lebih-lebih pada bulan suci Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Pemirsa yang budiman, mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan takwa itu melalui kajian, melalui pertemuan-pertemuan rutin dan pembahasan baik secara pribadi maupun secara berkelompok untuk mengkaji isi Al-Quran. Sehingga pada akhirnya Al-Quran itu merubah perilaku kita. Karena dengan kekayaan membaca, memahami isinya, dan itu menjadi akhlak dalam kehidupan kita. Karena setelah kita baca, merubah perilaku kita sebagai bukti bahwa Umar bin Khattab yang menjadi musuh Nabi ketika dia membaca, memegang Al-Quran dan merubah 100% dari kemusyrikannya menyembah berhala menjadi umat yang taat dan berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang keliru dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.